Hai guys, selamat datang di channel Movie Clip. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian sehat selalu ya. Jadi, di video kali ini gua akan ngebahas ending dari film thriller horor psikologi berjudul Escape Room yang sudah gua review dari part 1 hingga part 25 di TikTok. Bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa klik aja langsung di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Escape Room membawa 6 orang yang tidak saling kenal dengan masa lalu masing-masing. Ada Jason, tukang jual beli saham, Ben, pegawai toko kelontong, Zoe, mahasiswi prodi fisika yang pasif tapi sebenarnya pinter banget. Mereka semua mendapat kiriman kotak puzzle yang di dalamnya ada tiket masuk ke Minos Escape Room dengan kesempatan memenangkan grand prize sebesar 10.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan adalah sebesar ya nggak banyak-banyak amat sih. Adam Robitel dan timnya mendesain film ini seambisius mungkin agar tidak jatuh layaknya film thriller yang sudah-sudah. Ya, sebut saja seperti seri film Saw contohnya. Tidak kalah eksentrik, Escape Room mengambil banyak rancangan jebakan yang elegan, natural, dan tentu saja memusingkan. Adam Robitel juga merupakan sutradara dari film Insidious: The Last Key. Escape Room dalam membawa penonton dalam gejolak trauma cukup sukses dengan memanfaatkan alur cerita yang menaruh fokus pada trauma tiap karakternya. Ruangan pertama, mereka dihadapkan pada ruangan yang memiliki suhu sangat panas dan menyebabkan kulit Amanda terbakar. Kemudian, ruangan kedua, mereka dihadapkan pada ruangan yang berlawanan pada ruangan yang pertama, di mana ruangan kedua mereka berada di ruangan yang sangat dingin seperti sedang musim salju, dan ruangan-ruangan lainnya tidak kalah menegangkan pastinya. Singkat cerita, Ben selamat dari escape room yang terakhir dengan petunjuk terakhir, yaitu adalah mengikuti cahaya, yaitu berlindung di perapian. Membuat perusahaan Minos terkejut pastinya. Setelah berhasil keluar dari ruangan yang sudah hancur tersebut, Ben menemukan dirinya di sebuah ruangan yang terdapat gudang dengan sofa kulit dan papan peringkat raksasa dengan semua wajah rekan pemainnya yang bertanda X, kecuali wajahnya. Ben mengetahui bahwa dia adalah pemenang permainan dan dia bertemu dengan Game Master misterius yang menjelaskan bahwa Ben adalah kuda hitam, atau bisa dipastikan Ben adalah bukan orang yang diharapkan untuk bisa mencapai akhir dari permainan ini. Yang diharapkan oleh si psikopatnya atau game master ini adalah Jason. Namun, setelah menjelaskan sifat sebenarnya dari escape room, game master kemudian mencoba membunuh Ben karena tidak ada hadiah senilai 10 US dollar untuknya. Scene berlanjut memperlihatkan situasi Zoe yang sedang berada di bangsal rumah sakit. Zoe mulai memahami bahwa permainan itu dicurangi agar semua orang akhirnya gagal. Ada kamera yang mengawasi dan merekamnya di setiap ruangan. Oleh karena itu, perusahaan Minos yang menjalankan game dapat memprediksi setiap gerakan mereka dan menyesuaikan game tersebut. Sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika, Zoe menerapkan efek kuantum Zeno, prinsip bahwa atom tidak akan bergerak saat sedang diawasi. Zoe mulai menghancurkan semua kamera di pengaturan rumah sakit saat gas racun merembes masuk. Zoe kemudian berpura-pura menyerah pada gas beracun tersebut. Pihak Minos Escape Room tidak mengetahui kalau dia memakai masker oksigen untuk bertahan hidup dan berpura-pura mati. Kemudian beberapa kru pembersih Minos yang mengenakan jas hazmat masuk untuk membuang tubuh Zoe dan Mike. Namun Zoe menghantam mereka dengan besi dari belakang dan membuat mereka pingsan, lalu mencuri senjata mereka. Dan Zoe pun berjalan melewati aula gedung yang bersembunyi secara rahasia. Dia berhasil mencapai gudang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Ben dari Game Master. Ben akhirnya mampu membunuh si psikopat tersebut bersama Zoe dengan menembakkan beberapa peluru senapan yang dibawa oleh Zoe. Kemudian mereka bergegas untuk segera pergi dari ruangan tersebut karena takutnya ruangan tersebut akan hancur juga atau meledak mungkin. Dan kemudian Zoe membantu Ben untuk segera pergi dari situ dan membawanya ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba muncul beberapa polisi tersebut datang ke gedung itu karena atas informasi dari Zoe.
Zoe melaporkan semua kejadian yang dialaminya beserta teman-temannya yang sudah meninggal ke polisi. Lalu polisi tersebut bergegas bersama Zoe untuk menuju ke gedung yang sangat mencekam tersebut. Lalu kemudian setelah sampai di sana, mereka dibuat heran karena isi dari gedung tersebut adalah kosong dan hanya ada tulisan yang berada di tembok, yaitu No Way Out. Akhir film Escape Room, 6 bulan setelah mereka selamat dari Minos, Zoe bertemu dengan Ben. Zoe mengungkapkan bahwa dia membuka rahasia logo Minos. Mereka sebenarnya berkoordinasi dengan sebuah bangunan di tengah kota New York. Zoe juga menyelidiki apa yang terjadi pada tubuh Jason, Amanda, Danny, dan Mike, dan mengetahui bahwa Minos membuat kecelakaan palsu untuk menjelaskan setiap kematian mereka. Meskipun Ben enggan untuk bergabung dengannya dalam misi balas dendam, Zoe pun berusaha untuk membujuknya dan bersumpah untuk pergi ke NYC dan menghadapi Minos. Namun, perusahaan Minos lebih dari siap untuknya. Perusahaan Minos telah memiliki informasi pertemuan Zoe dan Ben sedang mempersiapkan pesawat Booby Trap yang akan mereka tumpangi. Pesawat Booby Trap itu seperti pesawat seolah terlihat nyata, padahal pesawat itu sudah dikendalikan oleh para perancangnya untuk dibuat sedemikian rupa mengerikan, seperti terjatuh dari udara dan mereka yang di dalamnya itu ikut terbawa suasananya, padahal mereka tuh sedang dikendalikan oleh perancang pesawat tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, si Zoe sama si Ben itu masuk ke pesawat tersebut, jadi otomatis dia ikut kembali ke dalam permainannya mereka. Dan bagaimana kelanjutannya nanti tunggu aja di next film Escape Room selanjutnya. Mungkin nanti dirilis tahun ini atau mungkin tahun depan. Jadi pasti akan lebih seru lagi. Overall rating buat gua sih untuk film ini adalah 9/10. Jadi cocok nih buat kalian yang suka film thriller horor yang tidak terlalu sadis seperti Saw, yang terlalu banyak adegan gore-nya yang sangat menjijikan seperti itu. Jadi buat kalian yang di bawah umur juga bisa nonton film ini sih. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Kok jadi kayak Atta ya? Oke, langsung aja subscribe ya, biar channel ini terus berkembang dan makin maju lagi. Aduh, ada motor lagi. Kenapa gue setiap promosi itu selalu ada halangan? Oke, langsung aja. Kalau gitu, kalau kalian yang punya saran film untuk next film yang akan di review, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next review selanjutnya. Terima kasih.